Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali bersama Kang Rus, channelnya Orang Jawa Barat. Alhamdulillah kita di pagi hari ini di tanggal 9 ya Juni tahun 2029 sedang berada di kawasan Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, tepatnya di Desa Cikencana, Kecamatan Sukaresmi. Nah, suasana di sini ya, tepatnya dekat di kampung dimana tempat tinggalnya Kepala Desa Cikencana, yaitu Haji Nanang. Kita akan melihat proses pembuatan kolam lele, karena Pak Lurah atau Pak Kades di sini sudah lama mempunyai kolam lele, menjadi peternak ya. Selain daripada kepala desa, dia seorang pengusaha di bidang lele. Nah, nanti kita akan ngobrol ya setelah melakukan pekerjaannya. Itu nggak tahu penambahan kolam atau apa, kita nanti ngobrol setelah selesai ya. Di sini pengairannya seperti yang kita lihat ini irigasi yang dialiri dari Sungai Cikundo ya. Di sananya itu di sebelah barat ada tempat wisata kecil ya, namanya Persido. Nah, aliran airnya ke sini. Di sini air sederas ini ya, untuk mengairi daerah pesawahan. Bukan hanya di Desa Cikencana, Sodamaya, Cikalong dari sini ya. Jadi ribuan hektar di airnya, mengambil airnya dari sini. Ini baru diperbaiki menurut Pak Kades ya. Alhamdulillah. Nah, ini masjid jaminya. Kita beralih lagi ke kolam ya. Nah, ini para warga masyarakat yang mencuci pakaian, ada WC umum juga di sini ya. Nah, ini kampungnya seperti ini nih. Nah. Kita lari kabeh Pak. Kabeh. Nenek. Pemilaan. Yang dari kamari. Pemilaan tuan. Alhamdulillah nih kita sudah tadi ngabi-ngabi gambar sebelum kesini. Ada irigasinya, ada pesawahan, perkampungan sudah kita ambil ya. Dan ada kolam-kolam seperti ini lagi ada penambahan ya. Ini sebagian sudah ada leleknya ya. Sebagian lagi ada yang masih kosong. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol dengan kepala desanya atau pemiliknya, Kang Haji Nanang. Di sini berperan sebagai pengusaha di bidang ternak lele. Seperti apa nanti kiat-kiat dari Pak Haji Nanang, cara merawat dan cara pemasaran, dan keuntungannya seperti apa sih di lele itu. Ya, tidak begitu kerugiannya tidak seperti nanam yang lain. Sejelek apapun produksinya tidak akan rugi. Yuk kita ngobrol-ngobrol dengan Pak Haji Nanangnya. Kebetulan ini lagi istirahat nih, udah siang hari ya. Saya ditemani dengan Kang Faisa ya, salah seorang jurnalis dari salah satu surat kabar atau media online. Nah, dalam rangka silaturahmi untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Pak Haji Nanang atau Kepala Desa Cikencana. Kebetulan hari ini masih hari libur ya, hari cuti bersama. Assalamualaikum Pak Lurah. Waalaikumsalam warahmatullahi Doa selain daripada dengan masyarakatnya dekat, di sini juga Pak Lurah. Saya lihat dari tadi kami gambar tuh banyak kolam-kolam lele. Ini saya pertama pertanyaannya gini ya Pak Lurah ya. Ini berapa kolam sih yang Pak Lurah kelola? Ini yang yang baru beres ini 58, kemarin aslinya 35. Sekarang 35 apa? 35 kolam. Sekarang Ya. 48, nambah lagi 5. Udah 52 yang baru, di atas 2 57. Sama yang di bawah
mungkin 60 kolaman. Ini udah berapa lama Pak Lurah? Kalau ini kalau lele ya udah 3 tahun. 3 tahun ya. Ini tanahnya milik Pak Lurah juga? Milik Pak Lurah. pribadi kalau tanah. Oh, terus kalau modalnya dari mana nih? Pribadi juga? Modalnya alhamdulillah kami dari anak gitu ya, masalah yang dari Amerika. Oh, Masalah punya anak di Amerika juga ya yang sukses itu. karena dikatakan jangan jadi kepala desa, awal-awalnya anak yang di Amerika tidak setuju jadi kepala desa. Lebih baik digaji per bulan 10 juta kata anak di Amerika gitu Tapi ya. kan Pak Lurah sini mengemban amanah ya. Iya. Amanah untuk jadi kepala desa untuk membina masyarakat. Jadi Ya. sekarang mah enggak jadi 10 juta per bulan itu gitu ya masalahnya. Kenapa? Karena jadi kepala desa hanya dikasih per bulan minimal di angka 3 juta, 4 3 juta ya. gitu ya. Buat membantu makan ya. Ya untuk makan Resiko. gitu kan, kalau makan. Tapi kalau ini mah kemarin untuk biaya ini kan kurang lebih hampir 200 jutaan 200 jutaan ya. Iya. Terus Pak Lurah ini kalau misalkan panennya berapa bulan sekali? Kalau udah ini penuh semua rencana jadi pengen sekaligus jadi tanamnya 1 ton ya. Langsung ton. 1 ton bibit minimal 7 kintal gitu ya. Iya, 7 ton nanti 7 ton hasilnya. Bagus, gitu ya. Itu jelek-jeleknya berapa? Itu dari 6 ton. 6 ton jeleknya. Nggak rugi juga kan? Enggak, kalau paling kalau biaya masalah mesinnya bibit kalau 1 ton 25 juta gitu ya masalahnya. Terus tambah mesinnya pakan lah 15 jutaan jadi 50 juta. Kalau jadi 6 ton jadi 120 juta. Terus pemasarannya kemana Pak Lurah? Kalau pemasarannya memang juga tiap hari mintanya minimal hari. per hari itu 5 kintal per hari gitu kan. Itu di pasar atau di restoran Pak Lurah? Ada yang ke restoran, ada yang ke pasar gitu ya. Jadi rata-rata per hari nih berapa Per kilo? hari kalau itu ya masalahnya 50 kilo kalau sekarang. Karena barangkali Rata-rata ya. lagi Rata-rata. diperbaiki gitu. Diangkat tiap hari itu ya kalau Tiap yang hari. tiap hari. Jadi kali berapa tuh Pak Lurah? Kali itu aja, kali 20.000, 20.000 kali 50 kilo ya. Berarti 1 juta per ya, per hari. sekali ngangkat satu hari. Kalau dikalkulasikan per 30 hari mendapat 30 juta ya. Itu 30 hasil juta, atau 25 juta masing-masing gitu. itu kotor ya. Kotor. Kotor ya, belum Karena ada yang kerja. biaya perawatan ya. Perawatan beli biaya, makan. berarti 30 juta per bulan ya kalau dirata-ratakan. Oke. Kalau nanti mah bisa per bulan pengennya per hari bisa mengangkat minimal 2 kintal. Gitu. 2 kintal. Oh, 2 kintal kali yang gede lah, Ya, sekitar 2 lumayan. jutaan. Ya. Karena kan sekarang lagi bikin kolamnya dulu. Iya, siap. Kalau dari lele, kalau pakai tiren, namanya tiren itu ayam mati kemarin gitu ya misalnya. Kalau Itu pakai buat pakan ya, buat pakan ya. Kalau pakan itu terlalu itu pakan toko ya, tipis gitu ya. Tipis. Jadi sarannya harus diberikan Dicampur tiren. tiren ya. Pakan Itu tiren itu kan juga ngambil tiren itu kan tidak semudah itu Pak Lurah. Memang udah punya langganan dari Stok gitu. stok dari setiap proyek-proyek ayam gitu ya. Proyek ayam gitu. Kita juga dari yang lain kalau beli kan tidak boleh dengan agama ya. Iya, iya. Paling bayar 1.000 perak itu ganti bensin 1 kilonya. 1 kilo. 1 kilo. Oh iya, karena itu udah jadi bangke ya. Iya. Nah, kita di Jadi kalau jual beli kata agama itu haram gitu ya. Oh misalnya. iya, iya. Jadi Karena kita ganti ongkos aja, masa kalau bawa dia misinya dari Bandung 1 ton gitu ya. Taruh aja misinya bensin berapa, sewa mobil ganti berapa. ongkos lah ya, Ganti ongkos aja. Iya, ya Pak Lurah tuh agamanya sangat kental sekali ya. Di setiap transaksi yang berbau bangke atau ada apa kotor-kotoran ayam itu nggak boleh dijual belikan kan ya menurut agama ya. Boleh itu. Nggak boleh ya. Untuk apaan kita? Tapi yang sedikit itu memang jijik Pak Lurah ya, kok model tai ayam itu apa kotoran ayam. Tapi kalau 1 truk bisa jadi uang ya. Iya, kalau sedikit ya nggak laku ya. Nggak laku ya. Tapi kalau 1 ton itu kan bisa beli mobil juga gitu kan ke depan. Terus ini karyawannya dari warga seputar sini, Iya. sekitar ya. Baru warga 4 Pak Lurah. 4 orang. Ya kalau rencana mah kalau udah selesai ya minimal bisa menyerap orang yang itu baru sampai RT juga. Jadi sedikitnya akan bisa menyerap tenaga 10 kerja orang, dari 10 warga orang. ini ya. 10 orang bisa. 2 orang. Ini orang lain bukan keluarga Pak Lurah ya, bukan. Ya, orang sini. Orang sini. Ya maksudnya Beda tetangga, Oh, beda RT. beda aja RT gitu. ya. Jangan mengerjakan yang lain dulu kalau masih warga masyarakat membutuhkan gitu ya. Iya, oke. Pak Lurah terima kasih banget nih. Jadi tadi sudah apa yang kita dengar, apa yang kita Pak Lurah bicarakan.
Silahkan Karena ditiru. kita jabatan menjadi kepala desa itu kan Tidak lama ya. tidak lama Heeh. gitu ya. Ya sebentar lagi mungkin Pak Lurah akan menjadi masalah Iya. biasa, makanya berbaur dengan masyarakat, menciptakan dulu perusahaan-perusahaan untuk antisipasi nanti di saat Pak Lurah itu sudah lengser jadi kepala desa. Iya. Sebetulnya kita juga tidak perlu gitu cara memberi contoh ke anak, ke cucu. Ini yang menggarap cucu sekarang gitu ya. Gitu. Jadi Pak Lurah cuma membimbing aja sebagai Membimbing penggagas aja, ya, gitu masalahnya. penggagas. Jadi dilanjutkan nanti oleh anak cucunya karena Pak Lurah sudah tidak penting lagi untuk mencari Ya, kalau uang untuk karena makan- uangnya udah banyak Pak Faisal ya, udah banyak. Ya, kalau untuk makan ya dari anak dari Amerika juga. Ya iya, yang Amerika juga alhamdulillah. Kalau mengandalkan gaji kepala desa 3 juta Heeh. 250 misalnya gitu Ya. ya. Contoh aja dipakai ngerokok aja rokok Oh, udah habis ya, apalagi Pak Lurah tuh 50 royal. sehari, Heeh. hitung-hitung per bulan itu hampir 5 juta 6 juta Iya, ngerokok. iya. Udah 2 kali. Ya belum lipat lagi tetangga, belum lagi saya ke sini ya disebutin rokok, kopi segala macam itu. Oke pemirsa, sampai di sini dulu aja para subscriber dimanapun saja berada. Kita udah ngobrol-ngobrol ya sangat jauh sekali, alhamdulillah ya. Nanti bisa ditiru oleh para penonton dimanapun saja berada. Jika mau bertani di bidang perikanan, apa yang dibicarakan Pak Lurah itu ya silakan untuk berkonsultasi dengan Pak Lurah karena Pak Lurah sudah 3 tahun alhamdulillah mengelola kolam atau di bidang lele ini ya. Nanti ada di YouTube-nya ada kolom komentar, silahkan mau tanya ke Pak Lurah ya. Namanya Haji Nanang, Kepala Desa Sekecamatan Kecamatan Sukasmi, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kita semua, menjadi menambah wawasan, menambah informasi dan menjadi edukasi buat para petani di bidang lele. Kita akhiri sampai di sini dulu aja ya video di Rus Channel atau Kang Rus. Semuanya sehat selalu, diberkahkan rezeki, dilancarkan semua urusannya. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.